Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti masih materi yang pertama, yaitu membangun bangsa melalui kompetisi dalam kebaikan, perilaku taat, dan etos kerja. Alhamdulillah, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang kompetisi dalam kebaikan. Insya Allah pertemuan sekarang kita akan bahas perilaku taat. Coba perhatikan, di sini ada Quran surat An-Nisa ayat 59. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi warrasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kita bahas tajwidnya bersama-sama. Ya mad jaij munfasil. Ayyuhalladzina, ladzina mad tabi'i. Kenapa disebut mad tabi'i? Karena ada ya mati atau ya sukun sebelumnya berharkat kasroh. Alladzina a mad badal, manu mad zaid munfasil, atiu mad tabi'i, Allah lam zalzalah tafhim, wa atiu mad tabi'i, wa atiur ro wa atiur ro ada alif lam apa? Samsiyah. Kenapa disebut alif lam samsiyah? Karena alif lamnya tidak terdengar atau tidak terbaca. Ti'ur rasula mad tabi'i. Wa ulil ada alif lam lagi, alif lam koma riyah. Wa ulil amri izhar safawi minkum ifa. Fa'ing ifa. Tana mad tabi'i. Tanaza'tum izhar safawi fi mad tabi'i. Syai'in madlin. Faruddu mad tabi'i. Ilallahi lam zalzalah tafhim. Warro ada alif lam lagi, alif lam samsiyah. Warrosuli mad tabi'i. In kuntum ihfa. Tum izhar safawi. Tu minu mad tabi'i. Minuna billahi lam zalzalah tarki, karena billahi dibaca tipis. Wal alif lam komariyah. Wal yaum madlin. Yaumil alif lam komariyah. Yaumil a mad badal. Akhir. Dzalika khairu madlin. Khoi madlin. Ruwa idgham bigunah. Ahsanu ta'wila.
wi mad tabi'i, la mad iwad. Sekarang kita bahas arti perkatanya. Ya ayyuha, wahai alladzina amanu, orang-orang yang beriman, atiullaha, taatilah Allah, wa atiur rasula, dan taatilah Rasul, wa ulil amri, dan pemimpin, minkum, di antara kamu. Fa'ing tanaza'tum, jika kamu berbeda pendapat, fi syai'in, tentang sesuatu, farudduhu, maka kembalilah, ilallahi, kepada Allah, warrasuli, dan Rasul, in kuntum, jika kamu, tu'minuna, beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Dzalika khairun, yang demikian itu lebih baik, wa ahsanu ta'wila, dan lebih baik akibatnya. Terjemah Quran Surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sekarang kita bahas isi kandungan yang terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 59 tadi. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kita selaku umat manusia yang beragama harus taat, harus patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Rasulnya, dan juga kepada ulil amri. Ulil amri apa? Ulil amri yaitu seorang pemimpin atau seseorang yang memiliki kedudukan tinggi. Ulil amri atau pemimpin yang seperti apa sih yang harus kita taati? Yaitu yang memerintahkan untuk berbuat kebaikan atau selalu sejalan dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ulil amri atau pemerintah itu memerintahkan untuk berbuat maksiat atau yang bertentangan dengan aturan Allah, maka kita wajib untuk menolaknya. Tadi merupakan isi kandungan yang terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 59. Sekarang kita bahas pengertian daripada taat pada aturan. Taat yaitu tunduk, sedangkan aturan yaitu tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Jadi taat pada aturan yaitu sikap tunduk kepada aturan atau perbuatan yang telah diatur baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi, pemimpin, ataupun yang lainnya. Di rumah terdapat aturan, di sekolah terdapat aturan, di lingkungan masyarakat terdapat aturan. Bahkan tos tangtos Allah pun gaduh aturan kangge urang. Contoh aturan Allah seperti apa? Seperti jika yang wajib kita harus sholat 5 waktu atau harus berpuasa di bulan Ramadan. Itu termasuk aturan. Atau larangan berperilaku jina, larangan mencuri, larangan durhaka kepada orang tua. Itu adalah aturan Allah, salah sahiji aturan Allah. Sekarang aturan di rumah contohnya seperti apa? Seperti misal orang tua memiliki aturan kepada anaknya apabila akan keluar rumah harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua. Itu contoh aturan di rumah, dan masih banyak lagi aturan-aturan di rumah yang lainnya. Kemudian contoh aturan di sekolah.
adanya tata tertib sekolah. Misal rambut harus rapi untuk laki-laki, untuk perempuan diwajibkan memakai jilbab misal. Kemudian sepatu harus berwarna hitam dan yang lainnya. Terus contoh aturan di masyarakat banyak ya. Misal harus saling gotong royong, harus ikut bersosialisasi apabila ada gotong royong, atau bila ada tamu yang baru datang harus wajib lapor 1 kali 24 jam. Banyak sekali ya aturan-aturan di dunia ini. Ada juga aturan di Indonesia. Ada nggak aturan di Indonesia? Ada ya. Ada, Indonesia memiliki aturan dan yang lainnya. Aturan yang tertinggi yaitu aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu aturan-aturan yang terdapat pada Al-Qur'an. Jadi sadaya aturan Allah teh aya dina Al-Qur'an. Matakna Al-Qur'an teh kedah diaos, kedah dibaca dengan sebaik-baiknya, perhatoskeun makhrajna, perhatoskeun tajwidna. Kemudian artina dibaca, dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh geuning ieu larangan Allah, oh geuningan ieu perintah Allah. Sadayana aya dina Al-Qur'an. Ibu kumaha tuh abi mah teu tiasa baca Al-Qur'an? Teu nanaon, sok masih ada waktu, masih bisa belajar. Jangan sampai menyesal nanti ketika di alam kubur. Di alam kubur mah menyesal, bener-bener menyesal. Tetiasa uwihan deui bade tobat tos tetiasa matak ti ayeuna. Sok gera diajar Al-Qur'an. Tong isin nya sanaos ikro hiji misalnya teh batur matos Al-Qur'an, urang mah ikro hiji keneh teu nanaon nya, yang penting urang salamet engke jaga di akhirat. Tadi merupakan aturan-aturan atau pengertian daripada taat pada aturan. Sekarang kita bahas perilaku mulia ketaatan yang perlu dilestarikan. Ada beberapa poin. Poin yang pertama, selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta meninggalkan larangannya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Tos tangtos jinah teh haram, berarti orang kudu ninggalkeun hal tersebut, menjauhi hal tersebut. Tong boro melakukannya kan ya, mendekatinya aja jinah mah udah dosa. Oh geuning puasa, oh geuning salat teh wajib, berarti kedah pisan sanaos pasti seueur gogoda na sok urang tong eleh ku nafsu nya, kedah dilawan nafsu teh, kedah dilawan setan nu aya di diri urang teh. Anu kadua, merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Aduh urang teu salat lohor ieu, gaduh teu perasaan aduh sieun ku Allah, merasa terbayang-bayang, merasa menyesal aya teu? Lamun jalmi anu taat pada aturan mah pasti aduh menyesal, pasti kaemutan wae. Aduh geus maling duit indung ya misalnya tanya, pasti merasa menyesal. Nomor 3, menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Menaati dan menjunjung tinggi aturan yang ada. Sok urang teh diajarnya taat pada aturan supaya hidup menjadi berkah, supaya tidak ada perpecahan ya, supaya tidak ada permusuhan. Nomor 4,
menaati pemimpin selagi pemerintahannya sesuai dengan aturan dan syariat agama. Tadi teh lamun pemimpin ngajak kanu hal maksiat, maka orang wajib kangge nolakna. 5. Menolak dengan cara yang baik apabila pemimpin mengajak kepada kemaksiatan. Menolak dengan cara yang baik, ku kata-kata yang sopan. Alhamdulillah pembelajaran kangge perilaku taat entos beres. Berarti orang tetos beres 2 poin di materi kahiji nyaeta kompetisi dalam kebaikan sareng perilaku taat. Insya Allah kangge pertemuan salajengna urang bahas etos kerja. Mung sakitu anu tiasa ku ibu didugikeun. Mugi-mugi ilmu anu kadugikeun tiasa bermanfaat kangge urang sadayana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.